Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu lagi di podcast Kordan Hasanah Banjarbaru. dalam edisi Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, ibadahku tuntas. Kali ini bersama dengan saya Ahmad Haitami yang akan menemani teman-teman untuk menunggu waktu berbuka puasa. Maka dari itu kita sama-sama melakukan bincang-bincang ilmu agama. Kali ini bersama Ustadz Muhammad Agus Safrudi, MPD. Beliau adalah guru di SMA IT Kordan Hasanah, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tahu? Nama saya Agus Saprui. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, bila khair. Alhamdulillah, baik Ustadz, Alhamdulillah. Ini Ustadz Agus, Alhamdulillah kita kali ini bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu, sebagaimana yang kita tahu bahwa puasa ini adalah salah satu rukun wajib atau rukun Islam yang ada di agama kita. Bisa dijelaskan Ustadz, apa saja keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini? Berbicara tentang keutamaan, ya, ini berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan ini adalah bulan suci yang istimewa, ya. Kemudian saking istimewanya banyak sekali orang-orang bergairah untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini. Kemudian banyak kemuliaan, banyak keutamaan, keberkahan. Bahkan sayang sekali apabila kita lewatkan. Nah ini makanya kalau orang tahu tentang kemuliaan, tentang keutamaan, tentang keberkahan yang ada di bulan Ramadan, tentu orang tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan kalau bisa bulan Ramadan ini Semuanya selama 1 tahun semuanya Ramadan. Benar. Terlebih ada banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan sehingga bisa menjadi waktu terbaik bagi umat muslim. Bahkan untuk meningkatkan keimanan kita ini harus kita pegang teguh kalau bisa. Ini tidak hanya malam saja ya kan, artinya siang malam ini kita harus berusaha. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini ada keutamaan dan keistimewaannya. Nah, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kemudian berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ramadan syahrullah. Nah, ini Rasulullah berbicara. Kata Rasulullah, Ramadan syahrullah. Ramadan itu adalah bulannya Allah. Wa fadluhu ala sa'ir syuhur ka fadlillahi ala. Ini Rasulullah mengibaratkan kita tentang berapa besarnya pahala. Ramadan ini adalah bulannya Allah, kemudian keutamaannya. Nah, keutamaan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Artinya tidak sekira, tidak ada nilainya, tidak ada Bandingannya. ya tidak ada bandingannya. Nah ini masalah keutamaan. Ini bukan kita yang berbicara ya, ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber kita. Makanya ketika kita berbicara tentang keutamaan ini, kita tidak bisa berbicara seenaknya saja, tetapi harus ada sandaran. Kalau kita buka lagi, taraktu fikum amrayni dan tadi itu masa kumbihima kita balahi sunnati nabi. Ini kata Rasulullah, tidak akan tersesat di antara golongan umatku selama dia masih berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ini rujukan kita. Jadi kalau kita berbicara apalagi masalah keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, harus ada sandarnya yang benar, tidak sembarangan ya kan. Kemudian kalau tadi disinggung masalah keutamaan bulan Ramadan, karena ini keutamaan ya kan banyak sekali sebenarnya. Apa saja? Yang pertama yang kita perlu ketahui juga pemirsa yang ada di rumah sana, keutamaan salah satunya adalah
Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian pada bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Setan itu dibelenggu. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Biasa ini kan Luar Allah biasa Ta'ala sekali. arti mengistimewakan bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah terdapatnya Lailatul Qadar. Nah, ini kalau sampai kita menemukan malam Lailatul Qadar yang luar biasa ini menjadi manusia yang paling beruntung di dunia, ya. Kemudian yang keempat, salah satu waktu dikabulkannya segala hajat kita, segala doa kita. Ini luar biasa. Artinya tidak ada syak, ya, tidak ada keraguan lagi sebenarnya masalah doa kita. Artinya kita ana inda dzanni abdi bi. Nah, aku itu sebenarnya tergantung prasangka hambaku aja. Tetapi kalau di bulan Ramadan kita harus percaya, jangan bahwa segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Kemudian yang kelima adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Nih, banyak, ini sudah ada 5 nih. Ini ada 5 saja ya. Kemudian bulan yang penuh dengan syafaat. Yang ketujuh ini kita bahas yang ketujuh aja ya. Ini padahal masalah keutamaan ini banyak sebenarnya. Keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah bulan penuh limpahan pahala. Itu keutamaan. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustaz, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, dan tentunya hanya bisa didapatkan di bulan Ramadan, tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lain. Sekarang Ustaz Agus, kita coba ngebedah masing-masing dari keutamaan-keutamaan tadi yang sudah Ian sampaikan. Pertama kita mulai dari keutamaan yang pertama, yaitu adalah bulan Ramadan adalah bulan yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu adalah Al-Quran merupakan rujukan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Apa saja Ustaz kira-kira amalan-amalan yang berhubungan dengan Al-Quran yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Jadi kita sudah disinggung kembali tentang keutamaan. Yang pertama dulu kita bahasa kita ini diruhuikan kalau bahasa Banjarnya, ya kan. Yang pertama tadi adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, keberkahan, dan yang paling istimewa. Sebab menjadi bulan pertama kalinya diturunkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahr ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jelas kan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai apa? Nah, ini bagi kita kan, kalau sebelumnya belum tahu kita apa sih fungsinya Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini. Jadi fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk sebagai apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini sebagai penjelasan dari petunjuk yang ada tersebut, dan sebagai pembeda wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini ada yang hak, ada yang batil. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, makanya di dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz ya. Karena kita ini ada benar, ada salah, ada jujur, ada Berbohong. Ini biasa sedangkan di dalam lingkungan kita, apalagi dalam pergaulan kita ini. Makanya tatanan seperti ini, antara kebaikan dan kebenaran, antara kebaikan dan kejahatan, baik dan buruknya sesuatu perbuatan, maka harus kita sendiri yang mengolahnya, maksudnya kita sendiri yang menyaringnya. Karena sudah jelas, ya kan, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Dan ketentuan yang benar dan yang salah itu bisa kita dapatkan di Al-Quran tadi ya Ustaz. Makanya sudah saya jelaskan dari awal tadi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima, kitaballahi wa sunnati nabi. Ini kalau sandaran kita yang dua ini kalau kita pegang,
Ini bahasa kita ini rambu-rambu, rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan. Kalau di jalan raya itu ada lampu merah, kuning dan merah, Hijau. hijau. Nah, itu. Kalau sampai melanggar yang merah, kacau. Ya. Nah, Bisa ditilang polisi, dirazia. benar ya, benar seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi? Jadi Ustadz, eh, seperti yang Ustadz Agus jelaskan tadi, teman-teman semua, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang sudah dipilih Allah sebagai waktu yang tepat. Sekarang Ustadz kita coba masuk ke keutamaan yang lain. Ustadz bilang tadi bahwa keutamaan yang kedua di bulan Ramadan adalah setan-setan itu dibelenggu. Kemudian pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Itu seperti apa penjelasannya Ustadz Agus? Menanggapi masalah ini tentang kalau sudah masuk bulan Ramadan setan dibelenggu, itu benar kan? Biasanya kalau di lingkungan di kampung-kampung kan biasanya kita, bahkan orang-orang di kampung ini katanya kalau di bulan Ramadan ini setan-setan ikat dipasung, ujar bahasa Banjar. Padahal benar, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebenarnya mengatakan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Abu Hurairah, seperti ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Nah, ini ujar Rasulullah, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah. Artinya pintu-pintu surga itu dibukakan dengan leluasa, selebar-lebarnya. Nah, ini pintu surga. Kemudian sebaliknya, waholikas abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Selain daripada itu apa? Nah, yang terakhir yang tadi. Yang terakhir adalah wasuffidatil syayatin. Dibelenggu. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena dibelenggu artinya kalau tafsirnya di sini ya kan, dengan adanya dibelenggunya setan sebenarnya seperti ini. Bulan Ramadan ini kan ada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saking antusiasnya orang-orang dalam beribadah, makanya tidak mungkin kan setan menggoda kita. Kacau kan, ngapain mengganggu orang yang sedang beribadah ya. Apalagi tidak mungkin juga ya kan berpaling daripada Allah Ta'ala. Artinya di sini set di keutamaan ketika bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Akhirnya seluruh umat muslim pada bulan Ramadan itu meningkat semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi godaan-godaan dari setan untuk berbuat maksiat karena setan-setan tadi sudah dibelenggu. Ya, seperti itu ya, Ustaz. Oke. Terima kasih, Ustaz. Sekarang kita coba ke keutamaan-keutamaan selanjutnya, Ustaz, atau keutamaan yang ketiga. Seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa salah satu keutamaannya adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Ya benar. Pertanyaan kita sekarang adalah kapan Ustaz diturunkannya malam Lailatul Qadar ini? Apakah di awal bulan, pertengahan bulan, atau pada terakhir bulan? Seperti apa Ustaz? Ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa ya kan. Ini semua orang sebenarnya ingin mengetahui kapan sih Lailatul Qadar ini diturunkan ya kan? Apakah di minggu pertama bulan Ramadan, Di pertengahan atau di terakhir? atau terakhir? Bingung kan orang? Nah, jadi sebenarnya ini sudah disampaikan juga, diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2017. Taharu, nah taharau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pernah menyampaikan, sebenarnya sudah pernah memberitakan bahwa ujar Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil. Di malam yang ganjil. Malam ganjil yang mana? Ya kan itu
pertanyaan lagi kan. Nah, kalau masalah pertanyaan ini mengembang lagi orang, malam ganjil, malam pertama ya ganjil, malam ketiga juga ganjil, 7, 9, 11 ganjil, 13 juga ganjil. Jadi ternyata ditegaskan oleh Rasulullah kembali minal ashril awakhir min Ramadan. Ternyata disebut terakhir dari bulan Ramadan. Artinya kalau sudah di malam yang ganjil, menutup kemungkinan di bulan di Akhir-akhir ya hari Ramadan. yang genap. Artinya kalau ya Rasulullah di ganjil berarti lepaslah yang genap ya kan. Nah, jadi bagi pemirsa yang menonton podcast kita pada hari ini sudah menjadi berita, menjadi berita kan ya. Ini berita sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa Lailatul Qadar ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di malam yang ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini harus kita jadi pegangan sebenarnya supaya tidak bingung. Sebenarnya tidak bingung sih sebenarnya karena kita meyakini ya kan, apalagi ini berasal dari perkataan Rasulullah. Apalagi keutamaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya, Ustaz. Benar. Ini kadang bingung lagi kan. Kok malam lebih baik lagi dari 1000 bulan? 1000 bulan jadi pertanyaan berapa jumlahnya kan 1000 bulan? Iya, ya? 1000 bulan. Nah, tahu nggak? Saya makanya bertanya dengan Ustaz, gimana Ustaz? Nah, 1000 bulan ini kalau kita hitung-hitung, ya kan, berjumlah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa Luar ya, biasa Ustaz. ya, luar biasa Allah Ta'ala. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini ya, Ustaz, bahwa Allah Ta'ala memang menyembunyikan di Ya. mana beliau menurunkan bulan Ramadan. Maka dari itu, seperti yang Ustadz Agus bilang tadi, bahwa mari kita berlomba-lomba untuk mencari di mana malam Lailatul Qadar ini. Tadi sudah diberikan informasi oleh Rasulullah SAW bahwa ada di malam-malam ganjil pada akhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, atau bisa jadi di 29. Luar biasa sekali, Ustaz. Sekarang saat kita masuk kepada keutamaan-keutamaan berikutnya, yaitu terkait tentang bulan Ramadan adalah bulan yang berlimpah dengan pahala. Tentu kita tahu bahwa ada amalan-amalan yang hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan saja dan tidak bisa dikerjakan di bulan yang lain. Misalnya ada sholat tarawih misalnya. Apa keutamaan-keutamaan saat dari bulan Ramadan ini yang pahalanya itu bisa jadi lebih bagus, lebih baik dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya selalu mengajarkan kepada kita dan mengabarkan kepada kita. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, bagi Rasulullah, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. 1 bulan ganjarnya sama dengan 10 bulan di bulan yang lain. Nah, kemudian dan siapa yang berpuasa setelah itu sama saja nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka sempurnalah ibadah kita sama pahalanya selama 1 tahun penuh kita berpuasa. Kemudian Ustaz, keutamaan-keutamaan yang lain yang Ustaz Agus sampaikan di awal tadi, bahwa di bulan Ramadan adalah waktu mustajabnya umat-umat muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan saat ketika kita berdoa di bulan Ramadan dengan kita berdoa di hari-hari yang lain di luar dari bulan Ramadan? Sebenarnya seperti ini. Masalah berdoa sebenarnya tidak ada perbandingan, ya, tidak ada perbandingan, semua itu sama saja. Hanya saja ketika kita berdoa di bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan kepada kita semua di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hasan. Salah satu la turaddu da'watuhu sha'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul
Ada tiga golongan sebenarnya, ada tiga golongan doa orang tersebut tidak akan pernah tertolak. Ada tiga golongan orang yang doanya tidak akan tertolak. Siapa mereka? Nah, siapa mereka? Dakwatuhumus shaim, ya. Doanya siapa? Orang yang berpuasa hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Ini salah satunya doa yang mustajab, ya kan? Yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah wal imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Nah, ini jangan sampai kita mendapati orang-orang yang zalim, tetapi dapatlah orang-orang yang memang pemimpin-pemimpin yang adil, ya kan? Kalau kita mendapati pemimpin yang adil, luar biasa negara kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi luar biasa Ya. Ustaz, keutamaan ketika kita berdoa di bulan Ramadan. Jadi sering-sering kita berdoa setelah sholat wajib, sholat sunnah, kita memang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdoa Ustaz, ada keutamaan yang lain yaitu terkait tentang Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti apa Ustaz? Jadi mengenai ini, karena bulan Ramadan banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita semua, dari sholat ke sholat 5 waktu, dari hari ini kita sholat 5 waktu, esok sholat hari 5 waktu, terus lanjut, kemudian sholat Jumat hari ini, Jumat yang akan datang, Ramadan hari ini, sampai Ramadan akan datang. Nah, semua itu ya Rasulullah dapat menghapuskan dosa-dosa kita di antara waktu-waktu tersebut. Artinya dari hari ini sholat 5 waktu, hari ini sholat 5 waktu, sehari semalam ya kan, sampai besok, antaranya itu berarti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari Jumat, minggu depannya lagi hari Jumat, di antara Jumat sampai Jumat akan datang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hitung tahunan bulan Ramadan hari ini sampai bulan Ramadan tahun akan datang, maka selama ini sebuah pengharapan sebenarnya kan, pengharapan kita yang penuh dengan dosa ini ya kan, mudah harapannya memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahih karena berasal dari Imam Muslim. Oke Ustaz, jadi selain dari berdoa tadi, kita juga harus banyak-banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan, yang mana seperti Ustaz bilang tadi bahwa Allah Ta'ala memberikan ampunan pada bulan-bulan Ramadan ini. Selanjutnya Ustaz, kita masuk kepada keutamaan yang terakhir, yang ketujuh yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan syafaat. Ya benar. Berbicara tentang syafaat, ini kita merinding ya kan kalau bersyafaat. Ini saya sendiri sebenarnya merinding sebenarnya walaupun pakai seperti ini. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum sebenarnya. Momentum untuk apa? Untuk selalu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amaliah kita, meningkatkan sholat sunnah, ya. Apalagi ada tadi Sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang tidak ada di bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Selain sholat tarawih apalagi? Banyak, ya kan? Nah, selain sholat tarawih, karena ini khususan di bulan Ramadan, maka yang kita tingkatkan adalah yang lain ada pertama, sholat sunnah ditingkatkan. Yang biasanya kita jarang mengerjakan sholat sunnah, taubat, sholat sunnah apa lagi? Rawatib. Ya rawatib. Kemudian sholat hajat, tahajud. Kemudian Sholat duha. Ada lagi
banyak sebenarnya sholat sunnah ini kan. Ada lagi yang terakhir biasanya sholat tasbih. Nah, ini kalau kita kerjakan seperti ini maka akan terasa nikmatnya. Nikmatnya dalam beribadah. Ini baru sholat, belum ibadah yang lain. Istighfar ditingkatkan, tilawah ditingkatkan, tafakkur Merenung, merenung, kemudian tadabbur mentadabburi Al-Qur'an, membaca apa lagi? Setelah membaca tafsirannya, kemudian direnungkan tafsirannya. Ini tadabbur namanya, tadabbur Al-Qur'an. Nah, jadi begitu banyaknya amalan-amalan, ya kan? Kalau saat melakukan amalan-amalan tersebut, selain pahala, Allah juga akan memberikan syafaatnya kepada kita, ya kan? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat. Ini bukan dari saya, tapi ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Lalu puasa, nah puasa ini berbicara sebenarnya kan. Ujar puasa, wahai Tuhanku, ujar puasa, aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya, ujar puasa. Tidak hanya puasa saja, ternyata Al-Quran pun juga sama. Kita perbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan, apalagi terlebih ketika nanti setelah bulan Ramadan, kalau bisa jangan sampai turun keimanan kita, ya kan, ibadah kita jangan sampai. Maka Al-Quran pun juga berkata, wahai Rabbku, ujar Al-Quran, aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Maka berilah aku hak, sama dengan puasa saja, untuk memintakan syafaat baginya, maka keduanya diberi hak untuk memintakan syafaat. Luar biasa, Ustaz. Sekarang saat kita coba melihat kepada fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Biasanya, Ustaz, sebelum bulan Ramadan itu biasa-biasa saja ibadahnya. Kemudian masuk di bulan Ramadan itu semangat sekali bulan Ramadannya. Rajin beribadah, sholatnya berjamaah, kemudian sering baca Al-Quran. Tapi setelah Ramadan selesai, kembali lagi ke hari-hari selain bulan Ramadan. Kembali lagi nih, jadi yang sebelumnya rajin beribadah, kemudian malas-malas lagi, jarang baca Al-Quran. Ini seperti apa, Ustaz, dalam pandangan Ustaz Agus? Al-imanu yazidu wa yanqus, ya kan? Ini iman ini kan kadang bertambah, kadang meningkat. Ini kadang meningkat, kadang menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah niatnya. Niat kita ikhlas untuk beramal karena Allah. Berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, itu yang utama. Jangan sampai kita digoyahkan oleh keinginan nafsu. Luar biasa, Ustaz. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa yang pertama harus dilakukan adalah menyempurnakan niat. Ya. Niat sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan konsistensi, ya Ustaz, bahwa tidak cuma di bulan Ramadan yang semangat, yang rajin, harus dilanjutkan di bulan-bulan yang lain setiap hari. Karena seperti yang Ustaz Agus sampaikan tadi, teman-teman, bahwa salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah pada bulan Ramadan adalah ketika kita bisa terus istiqomah melanjutkan kegiatan amalan-amalan yang bagus pada bulan-bulan selanjutnya. Masya Allah, Ustaz Agus, banyak sekali yang bisa kita ambil ilmu-ilmu agama yang sama-sama kita bisa belajar pada kesempatan kali ini terkait tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dari bulan yang dipilih oleh Allah sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, dan juga pintu neraka ditutup, menjadi waktu diturunkannya Lailatul Qadar, waktu mustajabnya untuk berdoa, waktu yang
penuh dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Ustadz, nampaknya sudah selesai podcast kita hari ini pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman semua sembari menunggu waktu berbuka puasa, ketika bingung mau mengerjakan aktivitas apa, lebih baik melihat podcast kita, podcast Kordon Hasanah Banjarbaru. Semoga bermanfaat edisi bincang-bincang kita kali ini terkait tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas bulan Ramadan dengan baik, dengan penuh keberkahan. Kemudian semoga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz Agus, kita akhiri. Saya Ahmad Haitami selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan mewakili Ustadz Agus juga. Terima kasih banyak. Marilah kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.